Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen Des Balawa MSI yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk tampil pada hari ini. Pemirsa, hari ini kembali lagi kita pada acara talk show yang diadakan oleh himpunan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Halu Oleo dengan para pemateri hebat yang akan mengulik mengenai pembahasan pada hari ini. Bapak, Ibu, salam kenal semuanya. Senang sekali saya Rahma Alkarni yang akan memandu jalannya sesi talk show pada hari ini dengan tema peran dan kontribusi lembaga-lembaga pendidikan dalam pendidikan inklusif. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh para pemateri hebat lainnya. Telah hadir di samping kita yaitu ada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Andas Rasmi MPD. Selamat pagi Ibu. Dan di samping beliau hadir juga Ibu Guru dari SMA Negeri 1 Kendari, Ibu Dr. Randa Nur Afila SPD MPD. Selamat pagi Ibu. Baik. Nah, ada hadir juga pemateri kita yaitu ada Ibu Mentor dari 4GO, Ibu Nurjana Syam SPD. Selamat pagi Kak. Ya. Nah, ini dia tadi para pemateri hebat kita. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, selanjutnya kita beralih kepada Ibu Dr. Andas Rasmi MPD. Baik. Ibu akan membahas mengenai pendidikan multikultural. Yang kita ketahui bersama ialah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenesitasnya sebagai konsekuensi keberagaman. Nah, dari hal ini Ibu, bagaimana sih pendidikan multikultural dapat menjadi landasan kuat untuk menciptakan sekolah inklusi di sekolah dan juga masyarakat? Baik, penerapan pendidikan multikulturalisme di sekolah dapat menyemarakkan hak dan kewajiban seluruh siswa di sekolah tanpa memandang perbedaan masing-masing dan saling menanamkan sikap saling peduli dan toleransi antara siswa di sekolah. Jadi berbeda juga dengan penerapan multikulturalisme di masyarakat. Baik, jadi mereka ini dapat menerapkan pendidikan disiplin, dapat mengupayakan membina peserta didik agar tidak meninggalkan akar budaya yang mereka miliki sebelumnya. Jadi mereka ini saat ini berhubungan dengan realitas budaya-budaya di era globalisasi. Baik, seperti itu Ibu. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana sih peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran multikultural yang mendukung bagi semua siswa? Baik, penerapan pendidikan multikultural diharapkan guru mampu mendorong peserta didik untuk memiliki kesadaran dan pemahaman untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokrasi, kemanusiaan, dan pluralisme dalam pergaulan di tengah realitas kebangsaan yang penuh dengan kebinekaan. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Nah, itu dia tadi pemirsa jawaban dari Ibu Dr. Andas Rasmi MPD. Baik Bapak Ibu pemirsa, setelah tadi ada pemaparan dari Bapak Kadis dan juga Ibu Kepsek, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Nur Afila selaku Ibu Guru di SMA Negeri 1 Kendari, yang dimana guru merupakan perantara atau eksekutor dalam penerapan pendidikan inklusif ini. Nah, Ibu, dalam konteks pendidikan inklusif, apa saja tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam menerapkan pendidikan berbasis cinta dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, jadi tantangan utama dan dalam menerapkan pendekatan berbasis cinta dalam pendidikan inklusif mungkin termasuk yang pertama, dukungan kurang. Tantangan ini dapat diatasi dengan membangun kolaborasi yang kuat antara guru,
staf sekolah dan orang tua untuk memberikan dukungan yang konsisten kepada siswa inklusif. Yang kedua, kurangnya pelatihan. Guru mungkin menghadapi kesulitan dalam menerapkan pendekatan berbasis cinta. Jika tidak memiliki pelatihan yang cukup, solusinya adalah menyediakan pelatihan yang memadai untuk membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan. Dan yang ketiga, kurangnya sumber daya. Terbatasnya sumber daya seperti fasilitas materi ajar atau dukungan spesialis dapat menjadi hambatan. Nah, mencari dukungan dari pihak berwenang atau pihak eksternal dapat membantu mengatasi masalah ini. Baik Ibu, jadi tadi tantangan itu kurangnya dukungan, kurangnya pelatihan dari guru, dan juga stigma atau stereotip, dan juga kurangnya SDM ya Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran guru dalam memfasilitasi pendidikan berbasis cinta untuk menciptakan lingkungan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus? Baik, peran guru dalam memfasilitasi pendidikan berbasis cinta untuk menciptakan lingkungan inklusif bagi siswa dengan kebutuhan khusus sangat penting. Nah, berikut ada beberapa aspek peran guru tersebut. Yang pertama, keterlibatan emosional. Guru perlu membina hubungan emosional positif dengan semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Memberikan perhatian, empati, dan dukungan emosional membantu menciptakan lingkungan yang inklusif. Yang kedua, diferensiasi pengajaran. Nah, guru perlu menyadari kebutuhan individual setiap siswa dan menyusun strategi pengajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Diferensiasi pengajaran membantu memfasilitasi bahwa setiap siswa dapat mengakses dan memahami materi. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa yang mendukung. Menggunakan bahasa yang positif, inklusif, dan mendukung membantu menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Jadi, guru harus berkomunikasi dengan penuh penghargaan terhadap keberagaman. Terima kasih. Ya, baik Ibu. Jadi tadi fasilitas pendidikan oleh guru yaitu dengan melibatkan keterampilan emosional seperti perhatian dan juga menyusun materi ajar agar sesuai kebutuhan murid. Dan itu dia tadi pemirsa, terima kasih Ibu atas pemaparan dari materinya. Selanjutnya kita akan mengulik-ulik pertanyaan dengan ibu member kita, yaitu Ibu Nurjana Syam SPD. Lalu, Ibu, dalam proses pembelajaran apa saja strategi atau metode yang efektif untuk mendukung inklusi dalam lingkungan kurikulum? Mendukung inklusi lingkungan sekolah itu membutuhkan pendekatan yang kreatif dan fleksibel. Nah, berikutnya ada beberapa strategi yang materi itu yang bisa digunakan, yaitu individualisasi pengajaran. Setiap anak itu memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang unik dalam homeschooling. Orang tua atau tutor memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran yang paling cocok untuk anak. Nah, itu terus sosialisasi. Meskipun homeschooling itu penting untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya mereka. Itu menggunakan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk mendukung inklusif. Nah, terus itu menghargai perbedaan. Ajarkan anak untuk menghargai dan menerima perbedaan, bisa melalui diskusi, membaca buku, atau menonton film yang mencakup berbagai tema inklusif. Terus itu mengajarkan empati. Salah satu aspek yang penting untuk inklusif itu adalah empati. Mengajarkan anak untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain bisa menjadi bagian penting dari kurikulum homeschooling. Baik.
berarti adanya kolaborasi antara orang tua dan mentor untuk menggunakan teknologi dan juga mengajarkan kepada anak-anak untuk mengambil perbedaan dan diskusi dan juga menggunakan empati. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara memastikan bahwa anak-anak dalam homeschooling mendapatkan edukasi sosial yang memadai dan beragam, terutama bagi siswa yang berkebutuhan khusus? Itu kita bisa melibatkan anak dengan kegiatan ekstrakurikuler, mendaftarkan anak dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, musik, atau klub sains dapat memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebayanya, belajar, membentuk atau bergabung dengan grup belajar homeschooling lokal dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar dan bermain bersama anak-anak lainnya. Terus itu ada program dan kegiatan khusus dengan memberikan kegiatan ekstrakurikuler itu dengan meletakkan anak dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, musik, atau klub sains dapat itu memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Terus itu grup belajar. Nah, itu membentuk atau bergabung dengan grup belajar homeschooling lokal dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar dan bermain bersama anak-anak lainnya. Terus itu interaksi virtual, itu teknologi dapat membantu memfasilitasi interaksi sosial. Anak itu bisa berpartisipasi dalam kelas online, grup virtual, atau grup pertemanan online. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya, telah menambah informasi untuk kita semua. Terima kasih kepada para pemateri, Ibu Kepsen, Ibu Guru, dan Ibu Mentor, dan Bapak Kadis. Terima kasih atas pemaparannya. Nah, izinkan saya untuk membacakan sedikit simpulan pada hari ini. Baik pemirsa, pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menggerakkan setiap anak baik yang berkebutuhan khusus maupun yang normal. Pendidikan demokrasi dalam pendidikan dapat memperkuat inklusi dalam melibatkan partisipan. Di samping itu adanya peran guru melalui aspek-aspek seperti keterlibatan emosional, diferensiasi sosial pelajaran, dan juga penggunaan bahasa yang mendukung. Selanjutnya pelibatan orang tua dan pemberdayaan siswa. Orang tua dan mentor mengatur bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar bagi anak, dan juga penggunaan teknologi dapat membantu anak berkebutuhan khusus untuk setara dengan anak-anak lainnya. Di samping itu juga